Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini patut kita bersyukur karena Allah masih takdirkan kita berada di tempat yang baik, duduk-duduk di satu majelis yang Nabi SAW menyebutnya dengan taman surga. Dan inilah yang wajib kita syukuri sebagai orang yang beriman, karena setiap kebaikannya Allah bukan hanya sebatas menambah pahala, tapi Allah juga menjadikan wasilah kebaikan itu sebagai wasilah penggugur dosa. Dan mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita, dan Allah bahagiakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di cuaca yang bahasa kita ya, mendung-mendung manja ya, masyaallah. Dan mudah masih tetap dimudahkan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki ke tempat ini. Padahal harusnya jadwal Bunda hari ini ke Eropa, Bu ya. Karena lagi liburan sama anak-anak, sebagian ada yang ke Eropa, sebagian ada ke Australia ya, dan sebagian lain ada yang ke Amerika, dan sebagian juga pada umroh nih, masya Allah. Ini kelihatan wajah-wajah ini wajah-wajah liburan, kan ya, kelihatan ya. Iya. Di sisi lain bahagia karena liburan, di sisi lain kenaikan kelas ya. Apalagi yang kakaknya kuliah. Ini si kakak masuk SMA, adanya masuk SMP, si bungsu masuk TK, cocok sudah Bu. Dahsyat memang ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi berbahagialah ketika Allah masih memudahkan kita untuk bisa melakukan kebaikan. Berarti Allah masih memberikan taufik kepada kita. Jadi taufik itu apa kemarin? Kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan. Itu namanya taufik. Kalau hidayah itu petunjuk, kalau taufik itu kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan. Kalau taufik hidayat pemain bulu tangkis ya. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas satu tema berkenaan dengan iri, dengki, hasad. Nah, iri, dengki dan hasad. Sebelum kita lanjutkan, ini kalau tidak khilaf pernah saya sampaikan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang Bidayatul Hidayah, sebelum kita masuk ke kitab Dalilus Sailin, sebelumnya kita sudah membahas kitab Bidayatul Hidayah berkenaan dengan iri, dengki dan hasad. Saya yakin para bunda insya Allah sudah di luar kepala ya. Di luar. Beneran. Tapi ini para bunda salihah semua ya. Pokoknya Ustadz, semua ilmu yang Ustadz sampaikan itu semuanya di luar kepala. Ibu jangan seuzon Bu, Allah Ustaz bukan seuzon Bu. Saya yakin cuma di sini aja Bu. Ya. Tinggal diginikin sedikit juga masuk lagi Bu ya. Pokoknya tenang aja ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, banyak yang masih bukan keliru-keliru amat sebenarnya. Karena memang keterbatasan bahasa kita menerjemahkan bahasa Arab itu yang kemudian mengartikan hasad itu adalah dengki. Padahal iri, dengki dan hasad itu punya pengertian masing-masing dan punya konsekuensi juga masing-masing. Nah, hasad di sini disebutkan bahwa hasad atau dengki ya, itu dua hal yang berbeda. Nanti kita bahas dari mulai iri, dengki, lalu kemudian hasad. Iri, jemaah sekalian dirahmati Allah, dia adalah fitrah. Ya, iri itu adalah fitrah, sebagaimana marah adalah fitrah. Kita suka terhadap sesuatu yang bagus itu juga adalah fitrah. Para bunda mencintai atau menyukai laki-laki atau lawan jenisnya itu juga adalah fitrah. Jadi kalau misalnya para LGBT minta tempat atau minta panggung, ya kita sampaikan. Kita menghargai perbedaan, tapi tidak menormalisasi penyimpangan gitu. Kalau mereka misalnya menyampaikan bahwa
kami ini LGBT gitu. Nah, dengan terang-terangan nih Bun. Apakah mereka wajib dibunuh? Kan enggak juga gitu. Lain kalau misalnya ditegakkan syariat Islam. Misalnya kalau ada orang yang melakukan liwat, tahu liwat? Itu Bu yang nasi terus kasih ikan asin. Apa namanya? Oh, liwat ya. Liwat itu hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, kalau memang ada yang orang melakukan seperti itu dalam syariat Islam memang dibunuh. Baik yang yang melakukan ataupun yang diperlakukan. Dua-duanya sama. Sama seperti orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu dua-duanya di neraka. Sahabat kan protes. Ya Rasulullah, kalau kami disampaikan bahwa yang membunuh itu di neraka, masih masuk di akal kami. Tapi bagaimana keadaan orang yang terbunuh, dia juga di neraka. Paham sih Bun ya? Jadi kalau ada orang membunuh dan yang dibunuh, kata Nabi dua-duanya di neraka. Kalau kita disampaikan orang yang membunuh itu di neraka, masuk akal nggak? Masuk ya. Kalau ada orang membunuh, terus dia itu bakal masuk ke dalam neraka, itu masih masuk di akal. Terus bagaimana kita bisa menerima ketika Nabi menyampaikan dan yang terbunuh juga di neraka? Sahabat kan bertanya, ya Rasulullah, kok bisa orang yang terbunuh juga ikut masuk neraka? Apa Nabi SAW sampaikan bahwa yang terbunuh itu juga niatannya ngebunuh, cuman kalah cepet. Ya, kalah apa? Kalah cepet. Makanya yang satu ini tertunaikan sudah hasratnya, yang satu tidak tertunaikan hasratnya. Sama-sama dua-duanya punya hasrat ingin membunuh. Nah, sama halnya dengan orang yang melakukan hubungan liwat tadi, laki dengan laki-laki. Kenapa dua-duanya dihukum mati dua-duanya? Karena baik yang menjadi pelaku ataupun yang diperlakukan itu dua-duanya juga punya hasrat sebenarnya. Dua-duanya punya hasrat dan itu bukan sesuatu yang normal Bunda ya. Bukan sesuatu yang normal, itu keluar dari fitrah. Fitrah kita itu zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dalam surah Ali Imran ayat ke-14 ya. Telah dijadikan indah dalam hati manusia itu kecenderungan. Fitrahnya itu ada Bun. Siapapun kita punya fitrah untuk apa? Untuk menyukai an-nisa, perempuan. Kalau dia laki-laki suka dengan perempuan, kalau perempuan suka dengan laki-laki. Itu fitrahnya gitu Bun. Nggak boleh belok, nggak boleh. Laki-laki kemudian suka dengan laki-laki, itu keluar dari fitrah. Atau perempuan suka dengan perempuan, itu juga keluar dari fitrah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita membahas berkenaan dengan masalah iri. Iri itu fitrah. Fitrah kita nggak bisa dihilangin. Namanya fitrah itu tidak bisa dihilangkan. Sama seperti Bunda marah nggak bisa dihilangin. Bahaya kalau Bunda nggak punya marah. Bahaya. Dizolimin sama orang senyum, ya. Anaknya pulang, Bunda ada kesiram air panas, masya Allah tabarakallah. Panas ya, udah tahu panas masih nanya ya, gitu. Nggak apa-apa nih, sabar ya, kita nggak boleh marah gitu. Nah, ini agak-agak lain Bu, berarti jadi orang tua. Ya, apalagi kalau misalnya meminta kepada Allah, ya Allah cabut semua kemarahan dalam diri saya, itu lebih bahaya lagi. Karena Nabi SAW itu tidak pernah mengharamkan yang namanya kemarahan. Bahkan ketika ada dua orang sahabat, gitu ya, ada dua orang yang nampak di hadapan Nabi, ini sudah fal ahmar wajhahuma, keduanya sudah memerah atau memerah, udah benar-benar merah betul gitu. Jadi menunjukkan bahwa dua-duanya ini kalau dikasih parang, dua-duanya saling bacok sudah. Dua-duanya udah saling marah nih. Terus kata Nabi, inilah a'lamu kalimatan. Tahu nggak kalian? Aku tahu loh satu kalimat yang sekiranya lau qalaha, sekiranya diucapkan aja kalimat itu, la dhahaba anhu ma yajidu, niscaya kemarahannya akan pergi, akan hilang, kata Nabi. Aku tahu loh kalimat itu. Kata sahabat, apa wahai Rasul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa Bu? Ya, 1 2 3. A'udzu billahi. Nah, gampang? Karena lagi normal. Coba pas marah, bisa ngucapin istighfar. Berat Bu, berat. Maka dari itu Nabi cuma bilang, aku tahu loh ada satu kalimat yang membuat kemarahan itu akan pergi, akan hilang. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kemarahan itu sekalipun dia fitrah, tapi mudah sekali ditunggangi oleh syaitan. Jadi kalau Bunda sudah mulai marah nih, udah istighfar aja banyak-banyak. Baca ta'awudz kalau ternyata kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun.
Ya. Dan ingat, kemarahan itu menular. Apa Bu? Kemarahan itu menular. Ibu soleha banget, pengajiannya aja kayak minum obat tuh ya, 3 kali sehari ya, masya Allah. Sesoleha apapun para bunda, tapi kalau dipelototin, didorong-dorong, saya yakin kelahi juga. Misalnya ibu dilihatin kayak gini, apa lihat-lihat, gitu. Apa sih? Apa kelahi kayak kita? Digituin, langsung memang buka roknya, tinggal pakai leggingnya, langsung keluar pencak silatnya. Bunda udah soleha, tapi kalau sudah ada menghadapi orang yang marah, ikutan marah juga, itu masalahnya. Makanya kalau ngeliat orang yang lagi marah, gak usah ikut-ikutan nimbrung. Atau misal bunda pas pulang dari kajian seperti ini, suami bunda gak enak dilihat, mungkin bunda tadi lupa ngasih sarapan misalnya, atau bunda tadi ada omongan yang kurang menyenangkan yang bunda gak sadar, pulang muka suami gak enak dilihat, lagi marah kayaknya suami, ya udah gak usah banyak praduga-praduga, ya. Deketin pelan-pelan, bisikan di telinganya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau dia tinggal langsung ambil Quran, baca ayat kursi, yang baca 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, ya, baca surah Ar-Rahman, ya. Teruskan aja sampai selesai, jadi ruqyah, ya, jadi ruqyah. Karena kemarahan itu menular, itu aja masalahnya. Kalau cuman marah tuh biasa aja Bu. Nabi juga nggak pernah ngelarang orang itu supaya tidak marah dan harus berhenti kemarahannya, enggak. Tapi kan Ustadz, Nabi bilang la taghdab falakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Ingat, pernah saya sampaikan di sini. Ini larangannya adalah larangan lil khiyar, untuk pilihan. Ini bahasa kitanya nih, ini marah. Ya, ini surga gitu. Mau marah enggak? Mau, marahlah. Tapi mau nggak kemarahannya ditukar dengan surga gitu Bu? Itu namanya pilihan. Jadi bukan berarti ibu nggak boleh marah. Boleh marah, boleh. Dia adalah fitrah Bu. Nah terus ada nggak dalil yang menunjukkan bahwa marah itu boleh? Ada. Nabi SAW ketika menyampaikan kepada para sahabat, idza ghadiba ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian marah, wa huwa qaimun, dan posisinya berdiri, falyajlis, hendaklah dia duduk. Kalau marah nih ubun-ubun udah 100%, dibawa duduk. Kalau masih marah juga, falyaqtaji, hendaklah dia berbaring. Kalau masih marah juga, falyatawaddo, hendaklah dia berwudu. Kalau masih marah juga, falyusolli, hendaklah dia sholat. Tuh gitu Bu. Jadi bukan duduk masih marah, pokoknya duduk gak boleh marah. Enggak. Nabi tahu bahwa kemarahan itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dirilis. Untuk apa? Dirilis. Jadi paling enggak gambarannya itu saat berdiri masih 100%, duduk 80%, baring 60%, wudu 40%, sholat paling sisa 20%. Nah sisanya diapain? Dibawa check out. Check outin semua yang ada di keranjang kuning. Jadi kemarahan ibu berpindah ke suami, ya kan? Nah, kasih atas nama suami semua gitu ya, COD lagi ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bagaimana gambaran Nabi SAW merilis kemarahan, bukan melarang. Jadi dirilis kemarahannya. Tapi kalau ada orang yang bisa menahan kemarahannya, itu keren banget Bu. Padahal di dalam ayat Al-Quran itu ketika Allah menggambarkan ciri orang yang bertakwa bakal masuk surga, salah satunya apa? Wal kaziminal ghaidh, yaitu orang yang mampu merilis kemarahannya. Jadi kaziminal ghaidh itu bukan menahan, tapi apa? Merilis, ya. Wal afina 'anin nas, dan kalau dia sudah bisa merilis kemarahannya, dia akan mudah memaafkan manusia. Jadi selama kita masih menyimpan kemarahan yang tidak pernah kita rilis, maka selama itu juga kita akan berat untuk memberikan maaf kepada manusia. Nah, balik lagi kepada masalah iri ini. Iri itu ketertarikan kita terhadap sesuatu yang didorong oleh fitrah. Jadi saya ulangi, iri itu adalah ketertarikan terhadap sesuatu yang didorong oleh fitrah. Dorongannya bukan nafsu, tapi lebih kepada fitrah kita. Dan fitrah kita itu masing-masing model passionnya itu berbeda Bu. Ya, passionnya itu berbeda. Ada yang suka di tanaman hias, ya Bu ya. Ada yang suka di ikan-ikanan. Ada yang suka di peternakan, ada yang suka di tas-tasan gitu ya. Pokoknya terus ada lagi yang suka dengan fashion ya,
masalah pokoknya kalau gamis, jilbab, senang betul dia. Ya, kalau pas mau diajak kondangan, Bu kondangan, Bunda nggak ada baju, padahal 2 lemari bajunya. Cuman baju yang dia suka masih dijemur itu aja. Ya, pernah ngerasain Bu? Pernah atau sering? Sering, apalagi kalau baju baru, kita suka banget, mana PO lama banget ibu ya. Nah udah nyampe ke rumah, diajak kondangan, Bunda nggak punya baju, nah itu baju banyak itu masih dijemur ya, belum kering gitu ya. Karena emang itu yang kita suka. Itu passion setiap orang itu berbeda. Ada yang sukanya di perhiasan. Ini kan kelihatan wajah-wajah Bunda ini peternak ya, peternak emas, masya Allah. Diternakin masih di rumah banyak aku ya, dikasih lampu-lampu gitu, masya Allah ya. Nah para bunda yang solihah, jadi setiap kita itu passionnya itu masing-masing, beda-beda. Nah, karena dia berbeda-beda, dorongannya fitrah. Misalnya nih, kita nggak bisa maksain diri kita. Kalau memang kita bukan passionnya di dunia art itu berarti apa ya? Seni. Kita nggak bisa mendorong kita tuh pokoknya kita harus bisa melukis, nggak juga. Ya, kita ngelihat lukisan tuh cakep-cakep, kita suka-suka, tapi nggak ada ujuk-ujuk pengen juga jadi pelukis, ada kayak gitu Bu. Nggak ada, karena memang basic kita bukan orang yang suka apa? Seni. Atau misalnya Bunda nih, Bunda memang nggak punya basic sebagai vokalis, ya, ujuk-ujuk karaokean, son tuh pada hancur son itu, nggak kuat dengar suara Bunda. Jadi bukan telinga orang yang nggak kuat, sonnya aja nggak kuat, gitu ya. Nggak jelas, melengking suaranya, nggak sesuai dengan ketukan. Nah, karena memang kita mau dipaksain model kayak mana, memang kita nggak suka gitu. Bunda nggak suka belanja, diajak belanja kemanapun, Bu kita belanja, gimana ya, males deh, paham sini ya. Nah dorongannya fitrah Bun. Namanya fitrah itu tidak berdosa seseorang ketika memiliki ini. Jadi kalau ada orang punya ketertarikan terhadap sesuatu dan sesuatu itu memang adalah passionnya dia, itu sama sekali nggak berdosa. Bunda ngelihat ada orang pakai jilbab baru, terus Bunda bilang karena memang Bunda passionnya memang di situ, di jilbab. Bunda akan bilang, cakepnya jilbabmu itu nah, beli di mana? Ada kemarin waktu ke Abu Dhabi. Kenapa nggak WA waktu itu? Kalau begitu aku mau tahu. Nah, apakah ketika Bunda bilang aku juga mau tahu, apakah berdosa? Enggak, karena emang Bunda suka dengan itu. Atau Bunda ngelihat tas gitu ya. Dari mana? Kemarin dari dari Papua. Tasnya unik banget gitu. Tahu gitu kamu nitip, tahu seneng tahu ngeliat yang kayak gini. Nah, ketika Bunda bilang aku seneng, aku pengen, itu iri-iri model kayak gini, itu nggak berdosa. Karena dorongannya fitrah Bunda memang suka di dunia pertasan. Gitu ya. Jadi iri itu jangan disamakan dengan dengki. Iri itu adalah fitrah dasar seseorang ketika menyukai sesuatu. Jadi nggak berdosa. Saya ulangi sekali lagi, iri itu tidak berdosa. Bunda keluar dari masjid, ngeliat sendal tetangganya, cakep banget sendalmu itu. Beli di mana? Ada kemarin murah aja di pasar malam. Cakep tahu, pengen juga yang kayak gitu. Beli juga nggak sebenarnya? Nggak juga beli, cuman ketertarik aja Bu. Itu namanya iri yang didasari dengan passion, dan passion itu adalah fitrah. Jadi nggak berdosa. Ibu suka dengan apapun, dengan tanaman hias. Punya tetangga juga sama, suka dengan tanaman hias. Tetangganya punya janda bolong. Wow, yang waktu itu mahal Bu waktu itu Bu ya. Lagi viral-viralnya mahal betul gitu kan. Jangankan itu, daun talas saja direbutan nih di kamu, sampai ada yang diinjak-injak. Nih nah di sini banyak katanya, ambilin aja sendiri gitu ya. Saking FOMO biasa Bu, FOMO. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, tetangga kita punya misalnya janda bolong. Ya, dilihat Bu masih rapet nih, masih perawan. Coba bayangin ya, ngobrol-ngobrol, tahu cakep kayak gitu, aku beli kemarin gitu. Nah, kita iri dengan tanaman hiasnya tetangga, itu nggak dosa gitu, nggak berdosa karena memang kita suka dengan tanaman. Nah, karena nggak bisa dipaksakan. Kalau kita nggak punya kecenderungan terhadap tanaman, terus kita bilang aku pengen, tuh nggak mustahil Bu. Itu mustahil. Kita lihat nih sepanjang jalan di BDS nih, BDS 1 nih. Kalau kita lihat depan rumah tuh ada yang kosongan, ada nggak Bu yang kosongan? Ada yang penuh dengan bunga, ada nggak? Ada. Sampai kamar mandinya aja banyak pohonnya di kamar mandi itu ya, ada digantung-gantung. Seneng betul. Saya ngebayangin kalau ada ular di situ gitu ya. Ada aja pokoknya. Setiap kita passionnya beda-beda. Kita nggak bisa bilang nggak usah berlebihan. Loh dia bisa merawat,
Berlebihan itu kalau ditempatkan kepada orang yang nggak bisa merawat. Sudah tahu nggak bisa ngerawat, sekali beli besok mati. Ya? Ada kan yang kayak gitu ya? Ada. Kita sudah beli itu tanaman 5, yang hidup cuma 1. Itu pun terpaksa dia hidup kayaknya. Yang daripada saya mati juga kan kasihan juga nih tuan rumah. Ya, beli 5 tinggal 1, beli 3 tinggal 1. Nah, memang bukan nggak cocok, tapi lebih kepada memang kita kurang telaten merawatnya. Sedangkan saudara kita yang punya passion di situ, ya Allah. Daun yang mau udah mau ngering dipotong, masya Allah. Kita kan nggak telaten dengan itu karena bukan passionnya. Jadi nggak boleh kita mengatakan nggak boleh iri tahu dengan kebaikan saudaranya. Iri itu boleh. Nah kalau sudah iri ini kita paham bahwa ini adalah fitrah, kita nyaman sudah hidup, gitu ya. Jadi kalau kita menyukai sesuatu tidak takut dosa karena memang iri itu adalah fitrah. Nah setelah iri barulah kemudian ada dengki. Ketika iri ini bukan karena dorongan-dorongan fitrah, naiknya kemana? Naiknya ke dengki. Nanti kita akan jelaskan nih dengki itu apa, nanti hasad itu apa. Dengki jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengki itu gambarannya senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini bukan ternyata pengertian dengki itu senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang itu bukan karena omongan-omongan asbun aja bun. Ternyata ada kita merujuk yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, "Ma min ahadin 'indahu ni'matan." Tidaklah seorang itu mendapatkan satu nikmat illa wajadta lahu hasidan, kecuali engkau menemukan orang yang hasad terhadapnya. Orang yang apa? Hasad terhadapnya. Walau kanal mar'u aqwama minal qadhi, sekalipun orang itu nggak ada cacatnya. Sekalipun nih yang punya perasaan hasad itu dia nggak punya kekurangan. Jadi jangan pernah mengira orang yang dengki, orang yang nantinya hasad kemudian adalah orang yang nggak mampu, Bunda. Di hati kamu tetanggamu iri, dia kan miskin. Enggak juga. Ada orang yang kata Umar bin Khattab ketika melihat orang lain dapat satu kebaikan, padahal dia nggak punya kekurangan. Misalnya ada orang bangun rumah dia udah bagus bun. Dia bisa beli mobil baru, mobil dia udah berjejer di garasi. Tetangganya punya tanaman hias yang mahal, dia lebih mahal tanamannya. Paham sini ya? Jadi kata Umar bin Khattab, tidaklah seorang itu ketika mendapati satu kenikmatan kecuali ada aja yang hasad sama dia itu. Padahal yang hasad ini keadaannya lebih baik sebenarnya. Keadaannya jauh lebih baik, nggak punya cacat, nggak punya celah, keadaannya jauh lebih bahagia secara kasat mata, Bu ya. La wajadta lahu ghamizan. Dan kata Umar bin Khattab gitu ya. Tetapi walaupun nih orang dia tidak punya cacat, tidak punya celah, dia punya alasan untuk hasad sama orang itu. Nggak suka dengan kebaikan yang Allah titipkan kepada orang lain. Wa ma dharrat kalimatun lam yakun laha khawatibun. Nah, alangkah berbahayanya perkataan orang yang tidak jelas siapa yang mengatakannya. Maksudnya jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi nanti kita sampai kepada hasad. Ini kan masih dengki nih. Dengki itu gimana gambarannya? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah kata Umar bin Khattab, ketika dengki itu tidak bisa kita rawat dengan baik. Bukan berarti kita hari ngerawatin dengki, Bu ya, bukan. Gak bisa mengontrol kedengkian kita, nanti akan naik ke hasad sehingga kita sudah keadaannya udah lebih baik, lebih bahagia, rumah lebih bagus, kendaraan lebih mewah. Ngelihat kebaikan sedikit aja ke orang lain, dongkol betul rasanya. Nah masalahnya orang yang dongkol ini bukan cuma dongkol dengan kebaikannya, tapi kalimat-kalimat ini membuat orang yang dapat nikmat itu jadi celaka. Nanti kita bahas di hasad. Jadi dengki itu gambarnya seperti tadi. Dia akan senang kalau melihat orang lain susah, dan dia akan susah hatinya ketika melihat orang lain senang. Seperti apa kemarin gambarnya? Ada tetangganya punya mobil baru. Punya tetangga yang dia itu punya sifat dengki. Tetangganya bilang ke istrinya, ke suaminya berarti ya, karena tetangga perempuan. Kata tetangganya, "Pah, tuh lihat tetangga kita ngambil mobil baru, tahu kenapa? Paling kredit itu, Pak." Ya Allah. Paling apa? Kredit. Lah kalaupun ternyata betulan tuh tetangganya ngambil mobil kredit, kan dia nggak ikut ngangsur.
Ikut ngangsur dia? Enggak. Makin malam, ayahnya udah tidur, dibangun ayah. Tahu nggak ayah? Paling 6 bulan ditarik sama leasing. Ayah udah tidur nih bu, suaminya udah tidur, dia nggak bisa tidur bu, mikirin mobil tetangganya. Dibangunin tuh suami, ayah tahu nggak? Kayaknya nih 6 bulan juga ditarik sama leasing. Lah kalaupun ternyata itu mobil ditarik sama leasing, kan bukan mobil dia, ya bu ya, tapi mobil tetangganya. Jam 3 dibangunin si ayah ganti oli per berapa kilometer, per 10. Paling dia nggak sanggup tuh ayah ganti oli. Ya Allah, kebayang nggak, ganti olinya aja dia pikirin sampai jam 3 nggak bisa tidur sampai menjelang subuh. Besoknya asam uratnya naik, asam lambung naik, kolesterol naik, detak jantung nggak karu-karuan, opname. Yang opname yang punya mobil atau dia? Tadi. Jadi bahasa kitanya nih, sekalipun dengki itu tidak membahayakan orang lain, tapi dia bisa membahayakan diri sendiri. Itu orang dengki. Makanya wajar ketika nanti ada satu nasihat yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia mengatakan, la rohata li hasudin, tidak ada waktu istirahat buat orang yang hasad itu. Ya. Kalau dengki, gambarannya, kalau dengki itu kayak tadi tuh bu, ya dia tidak merugikan orang lain, tapi dia merugikan diri sendiri. Nah, kalau hasad, nah kita masuk ke hasad ibu. Apa itu hasad? Hasad itu pengertiannya keadaan seseorang yang bukan hanya tidak senang, boleh catat boleh enggak bu ya? Dicatat bagus, enggak dicatat tega ya. Keadaan seseorang yang bukan hanya tidak senang dengan kebaikan yang Allah titipkan kepada saudaranya. Keadaan seseorang yang bukan hanya tidak senang terhadap kebaikan yang Allah titipkan kepada saudaranya, tapi dia berpikir bagaimana cara menghilangkan kebaikan yang ada pada saudaranya. Tapi dia berpikir bagaimana cara menghilangkan kebaikan yang ada pada saudaranya. Itu hasad namanya. Kalau iri kita suka aja, cakep banget po, mau juga yang kayak gitu. Ya iri kayak gitu gampang aja, simple, dan dia adalah fitrah. Dengki, kita nggak suka betul ngeliat orang lain bahagia, dan kita bahagia ngeliat orang lain tuh sengsara. Tapi kalau udah hasad, nah ini hasad nih bu. Dia bukan cuma nggak senang dengan kebaikan yang Allah titipkan kepada saudaranya, tapi otaknya tuh siang malam berpikir bagaimana kebahagiaan tuh hilang dari saudaranya. Ngeri nih bu, ini hasad ini ngeri. Maka kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, la rohata li hasudin, tidak ada waktu istirahat untuk orang yang hasad. Gak punya waktu istirahat nih. Wala ikha'a limamlulin, dan tidak akan pernah punya teman orang yang mudah bosan, ya. Dan tidak akan pernah punya teman orang yang mudah bosan. Wala muhibba li sayyi'il khulqi, dan tidak akan punya teman orang yang punya akhlak yang buruk. Ini rangkaian nasihat beliau, tapi kita ambil yang pertama aja bu ya. Yang pertama itu, la rohata li hasudin, tidak ada waktu istirahat buat orang yang hasad. Atau bunda boleh nih sebagai oleh-oleh nanti ya, pas ditanya nanti kan oleh suami, bunda tadi pengajian, iya, dapat apa? Mau tahu? Dapat kotakan aja. Ya Allah, usahanya ceramah 1 jam lebih, bahkan pulang cuma dapat kotakan aja. Ya. Nanti buat oleh-oleh pulang, bunda akan bilang, ayah tahu nggak hasad itu apa? Masya Allah. Hasad itu gambarannya, boleh dicatat, boleh enggak bu ya. Ada perumpamaan hasad yang menurut saya itu kayak condong banget dengan contoh ini, relate banget gitu. Ini bukan berarti menurut saya ini yang paling benar, bukan. Menurut saya itu kayak cakep banget perumpamaan ini. Apa itu? Hasad itu tahu ubahnya seperti orang yang meminum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Itu namanya apa? Hasad. Jadi hasad itu gambarannya apa? Gambarannya seperti seseorang yang meminum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Itu gambaran orang yang hasad. Kan secara logika, pikirkan secara logika ya. Secara logika, kalau ada orang yang minum racun, yang mati siapa? Yang minum.
Tapi orang hasad itu agak lain otaknya memang. Dia yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Sama seperti orang yang nggak pernah beristirahat, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu. Orang yang hasad itu nggak pernah beristirahat, otaknya itu untuk mencelakakan orang lain. Dia bukan cuman Allah paling juga nanti tarik leasing, Allah bukan itu Bu. Tapi otaknya berpikir gini, gimana caranya biar mobilnya itu jatuh ke jurang. Gimana cara biar mobilnya itu baret-baret, gimana biar pecah bannya, gimana biar otaknya tuh muter betul supaya menghilangkan kebaikan yang Allah titipkan kepada saudaranya. Itu hasad tuh sampai sebegitunya, Bu. Hasad tuh sampai sebegitunya. Dia nggak suka betul melihat orang lain itu dapat kebaikan. Bukan cuma nggak suka, dia berpikir gimana caranya supaya kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Nah, sebelum kita masuk ke kisah-kisah, kita ambil dulu satu atau dua ayat dari dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-50. Ayat ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tusibka hasanatun tasuhum. Jika kamu mendapatkan sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya. Menjadi tidak senang. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Dan ketika mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, mendapati keburukan, mereka mengatakan, kamu kan udah kasih tahu, ya, nggak usah ikut perang lah. Kalau perang kan kita kalah. Nah, ini gambaran-gambaran siapa? Orang-orang yang munafik. Jadi kalau orang munafik itu ngelihat, kalau ada gambaran tentang kenikmatan mereka nggak senang. Tapi kalau ada kabar tentang keburukan mereka senang. Nah, ini gambaran untuk orang yang dengki. Kalau hasad, nah itu agak lain, Bu. Nah, kalau hasad itu agak lain. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam surah Al-Falaq, Bu ya. Surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad kalau dia sudah hasad. Allah tidak meminta kita berlindung dari orang yang dengki. Allah meminta kita berlindung dari apa? Hasad. Karena dengki itu biarin aja dia, Bu, ya. Kalau yang dengki itu biarin aja. Toh juga dia akan mencelakakan dirinya sendiri. Tapi kalau hasad ini, Bu, kalau hasadnya agak berat kita. Kita tuh berlindung kepada Allah bukan hanya sebatas dari gangguan setan. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan orang yang hasad. Karena hasadnya ini, kata sahabat siapa tadi? Kata sahabat Umar bin Khattab, maka celakalah seseorang dari ucapan orang yang tidak dia kenal, dari orang yang tidak tahu perkata itu dari siapa. Misalnya ada satu kasus kemarin, belum lama, Bu ya, mungkin 3 tahunan yang lalu lah, atau mungkin 4 tahunan yang lalu. Ada salah seorang pegawai itu nelpon ke ustaz sana, ustaz sini gitu, istrinya. Lama tuh, akhirnya terhubung ke saya. Dari mana ini? Dari Ustaz Anu. Oh, nggak bisa, belum, nggak bisa. Nah, kenapa? Ustaz datang aja ke rumah. Saya bilang insya Allah nanti ya menjelang maghrib. Saya datang ke rumah, saya ke rumah. Ini ditemukan ada si suami ini nggak bisa gerak, Cuman dia bisa ngomong, melek matanya tapi nggak bisa gerak. Saya bilang, Pak gimana? Nggak tahu Ustaz, ini saya nggak bisa gerak katanya. Nggak bisa gerak. Ceritain sama istri, Ustaz tadi waktu suami saya pulang. Ini suaminya kerja pulang, kata si suami, ini suami itu soleh, Bu. Soleh, Hanif lah. Hanif tuh gambarnya baik. Dia suka sholat berjamaah di masjid. Kata suaminya, Bun, nanti bangunin ayah ya kalau udah mau maghrib. Nanti ayah mau sholat. Maksudnya itu mau bangunin, mau mandi, mau sholat. Biasa ke mau sholat. Berjamaah dia. Terus pas menjelang maghrib dibangunin sama istrinya, ayah bangun ayah, udah mau maghrib. Iya Bun, makasih. Nah tapi dia manggil, Bun, kenapa ya? Kok ayah nggak bisa gerak? Ayah nggak usah bercanda gitu ya, nggak usah bercanda ayah gitu. Bener Bu, ayah nggak bisa gerak. Cuman ngomong terus matanya melek gitu. Di sofa tuh keadaannya, di sofa. Karena emang tujuannya bukan buat tidur nyenyak, Bu ya, buat istirahat aja gitu. Nggak bisa gerak. Kaget kan si istri, nempel nyampe ke saya bilang, Pak coba diingat-ingat, mungkin hari ini Bapak ada salah sama orang. Saya perasaan di kantor aja Ustaz hari ini, nggak kemana-mana. Ingat-ingat lagi Pak, saya bacain Quran,
biar tenang, minta sama Allah supaya ditunjukkan, siapa tahu ada kesalahan yang mungkin Bapak nggak sadar, ada orang mungkin yang Bapak bentak, ada orang yang mungkin Bapak nggak seneng terus Bapak ngucapin kata-kata kasar. Dia bilang nggak ada Ustaz, saya seharian di kantor, seingat saya di kantor nggak kemana-mana. Udah saya bacaan Quran tuh, gimana Pak udah ingat? Belum Ustaz, saya bacain lagi Quran. Karena saya terlalu yakin bahwa ya hal-hal yang seperti ini, lain kalau misalnya gini, Ustaz, ini suami saya pernah kayak gini kok dulu kena stroke. Nah, kita masih bisa menduga-duga Bu ya, ini mungkin stroke-nya kumat gitu. Ini nggak ada, rekam medisnya nggak ada. Saya bilang nggak apa-apa Pak. Saya bacain Quran sampai dia bilang ini, Ustaz, mungkin ini ya, ini mungkin ya. Kenapa? Bu, coba Bu panggilin Pak Anu. Dipanggil tetangga depannya, tetangga depan rumah. Karena nggak mungkin sendiri kan, saya temenin, ada kakaknya juga. Ditemenin, Pak, boleh ke rumah. Kenapa? Itu si bapak sakit. Oh iya kok, kaget ya. Dia Pak kenapa? Oh, biasa tetangga kan tetangga. Kenapa Pak? Cerita-cerita. Mohon maaf ya kalau saya ada salah katanya. Kata si pasien ini. Terus kata tetangganya nggak ada. Kita tetangga dalam masa kok seperti ini gitu. Maksudnya masa saya melakukan hal-hal yang aneh. Nggak ada gitu. Udah, Bapak duduk aja sini dengerin saya baca Quran. Udah baca Quran nih baru 5 menit kurang lebih ya. Terus kata bapaknya ini, Ustaz, tadi pagi. Nah, ini dia ceritanya. Ini kan si bapak ini baru punya mobil ceritanya, Bu. Si bapak ini baru punya mobil. Terus pas lagi berangkat kerja, namanya mobil baru, Bu. Ya kan AC dihidupin, ya mungkin yang musik juga dinyaringin, ya, pengen ngetes. Berangkatlah nih bapak ini bekerja. Nah, saya panggil dia nggak noleh. Ya, saya panggil dia nggak. Kan biasa kalau pas bawa motor kan biasa Bu ya keluar, Pak, gimana ngobrol seperti ini enggak. Namanya bawa mobil, Bu. Emang tetangga sebelah manggil kedengeran kan enggak gitu. Nah, terus kata yang kenapa dia sampai manggil tetangganya? Karena saya lihat di kaca spion saya, dia itu di belakang saya, kayaknya dia manggil tapi saya nggak dengar. Nah, saya bilang, Pak, Bapak ada ngucapin aja. Apa? Saya cuman gini aja. Baru punya mobil aja kayak gitu. Gitu aja Bu, cuman itu aja kalimatnya. Nggak ada kalimat, oh celaka kamu tengah jalan, nggak ada. Cuman gitu aja. Baru punya mobil aja kayak gitu. Gitu aja kalimatnya, nggak ada lebih, nggak kurang. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Udah nih, qadarullah setelah menjelang maghrib tuh kayak gitu Bu, nggak bisa gerak. Dah kita rukyah lagi, kita tinggal maghriban, masuk isya. Setelah salat isya, saya bilang Pak, ambil wudhu deh, gitu. Ambil wudhu, terus pakai penada, pakai baskom. Nah, hasil air wudhunya disiramkan. Nah, dengan izin Allah bisa bangun, bisa jalan lagi. Inilah yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang itu lagi mandi di telaga, kemudian langsung tersungkur ke belakang. Kalau tersungkur ke depan ya, ini ke belakang. Karena terkeliwai, ada terkusruk, ada terjumping dan sebagainya ya. Wah dia jatuh Bu. Jadi kayak orang lumpuh layu. Terus kata Nabi bilang apa? Siapa orang yang mau membunuh saudaranya? Terus dipanggillah pamannya. Engkau berniat untuk mencelakakannya atau membunuhnya? Wahai Rasul, aku pamannya. Aku ini pamannya. Gak mungkin lah ngasih sesuatu yang buruk kepada ponakan saya. Kata Nabi, tapi engkau mencelakainya gitu. Dengan mengatakan apa? Iya benar wahai Rasul. Aku mengatakan tidak ada orang yang paling gagah, paling bersih, paling putih kecuali ponakan saya. Jadi ketika mandi kan kelihatan, bukan telanjang bukan. Jadi ketika mandi itu kelihatan bagian pundaknya. Terus kata pamannya, wah nggak ada memang orang yang paling gagah, paling ganteng selain ponakan paman ini. Gitu. Padahal pujian. Pujian. Jatuh tersungkur dia. Maka kata Nabi, engkau wudhu. Nah setelah wudhu, airnya itu disiramkan kepada sahabat ini. Gitu Bu. Jadi ketika ada orang terkena ain, terus kemudian harus meminta kepada orang yang melontarkan ain itu untuk berwudhu, itu bukan tanpa dalil. Tapi Nabi yang menyuruh. Ya, Nabi yang menyuruh. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, jangankan ucapan yang buruk. Ucapan yang kelihatannya baik aja itu bisa membuat orang itu terkena Terkena ain. Paham sini ya? Nah, termasuk kata sahabat Umar bin Khattab mengatakan, celaka kalau ada orang terkena keburukan dari orang yang enggak dikenal siapa yang ngomong. Kalau kenal kan gampang Bu ya. Seperti yang pernah saya ceritakan kalau tidak khilaf, ada seorang anak yang cabi betul. Tapi ketika udah baru beberapa minggu nih, langsung kurusnya drastis, balik papan baru nih kisahnya. Terus saya bilang ini kakeknya udah lama di sini kayak enggak Ustaz baru 2 mingguan. Nah, udah mulai nih neneknya, iya Ustaz sama. Ini kami dari luar Ustaz gitu. Jenguk si cucu gitu, pengen main sama si cucu. Waktu datang aman aja. Nah, ketika pas datang tuh mulai makannya mulai turun, enggak mau makan, sampai benar enggak mau makan, enggak mau minum gitu. Saya bilang, "Nek, mohon izin sebelumnya.
Kayak suka sama cucu. Suka banget Ustaz. Cinta nggak? Cinta banget Ustaz. Terus pas pertama datang bilang apa? Oh pokoknya saya puji betul si cucu mah cabi, ya, ganteng, bobo. Nah inilah boleh jadi nih tanpa menyematkan di sana ada memuji Allah, masya Allah, tabarakallah, gitu ya. Saya bilang nek kayak wudhu dua-duanya. Taruh di air bekas wudhunya, nah, dimandikan anaknya pakai apa? Pakai air bekas wudhu si kakek dan nenek. Besoknya udah mulai makan, balik lagi cabi lagi gitu. Jadi jangan dikira bahwa hal-hal yang menurut kita Allah kan dipuji, justru kita nggak pernah tahu pujian yang mana yang tulus dan mana yang tidak tulus. Cie si ibu mukanya glowing, lah pujungan kitanya, iya dong rajin wudhu, ini pujungan ya. Pas ditanya, masya Allah bunda sekarangnya wajahnya glowing banget, iya tahu rajin wudhu sekarang. Ini dipikir mungkin yang lain tuh tayamum mungkin ya pakai debu ya. Yang lain juga wudhu bu, ya. Ini pujungan. Nah besoknya menghitam sebagian wajahnya. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kata Nabi, barang siapa yang bisa memberikan kebaikan kepada saudaranya, falyaf'al, hendaklah dia melakukan. Maksudnya siapa yang bisa meruqyah orang, ruqyah. Padahal Nabi bisa aja bu, Nabi meruqyah bisa. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa meruqyah itu boleh. Gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas, kan Nabi juga dengan mukjizatnya bisa aja Nabi doain langsung sembuh bisa, tapi Nabi ingin mengajarkan satu syariat, kalau ada saudara kita terkena model kayak gitu, ruqyahlah oleh kalian. Supaya tidak ada di zaman kita mengatakan itu kan Nabi yang ngeruqyah bukan sahabat. Nah, gitu ya. Jadi Nabi menyuruh barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, hendaklah dia melakukannya. Nih, ruqyah nih orang. Sesungguhnya dia terkena apa? Ain. Terkena pujian yang berlebihan. Atau terkena pujian yang mungkin pujian itu tidak tulus yang diucapkan oleh saudaranya. Gitu bu. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu gitu ya lagu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. La tabaghadu, janganlah kalian saling benci. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling apa? Saling hasad. Wala tadabaru, dan juga janganlah kalian itu saling apa? Tadabar itu saling berpaling. Ya, jadi janganlah kalian saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling berpaling. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahilu li muslimin, dan tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu, untuk menghijar, untuk mendiamkan saudaranya, fauqa salasi layalin, lebih dari tiga hari 3 malam. Bu, sudah nah bu, teguran enggak, berapa lama, tinggal sehari ya, udah 2 hari ternyata ya. Pokoknya nunggu mentok 3 hari ya, kan enggak halal, itu berarti haram kan ya. Haram bagi seorang saudara itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini baru 2 hari, besok ku maafin. Nah, itu jangan bu ya. Jadi jangankan lebih dari 1 tahun, lebih 3 hari aja jangan. Nabi bilang la yahillu, itu artinya haram memang, nggak boleh. Ibu sedongkol apapun, kalau dia assalamualaikum jawabin ya, jawabin. Ibu dongkol sama orang tapi ibu dapat undangannya, datang. Paling kalau undangan tuh langsung ya, bu nanti ke rumah ya, iya datang ya bu ya. Ya apa sih? Wah, ada mulai nih ya. Nah, jangan ya, sabar ya. Sabar. Baik. Lalu iyyakum wal hasad, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, hendaklah kalian mawas diri dari apa? Hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, dia bisa memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api membakar apa? Kayu bakar. Kama ta'kulun naru al hatab au qala al ushbu, atau rerumputan. Nah, ini Nabi bilang ini bu, hati-hati ya kalian dari sikap hasad itu, karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api bisa memakan kayu bakar. Coba perhatikan, hasad itu beda dengan dengki. Kalau hasad itu pokoknya ingin melahap apapun itu, sekalipun dia berkecukupan. Pokoknya kalau ada kebaikan pada orang, pokoknya harus hilang. Sebagaimana api menghilangkan apa tadi? Kayu bakar. Kebayang nggak?
Nah, setelah kita mengetahui perbedaan iri, dengki, dan hasad, maka berlindung kepada Allah dari bukan hanya dari orang yang dengki, tapi dari orang yang hasad. Orang dengki biar aja dia dengan kedengkiannya, karena kita juga nggak tahu orang yang dengki dengan kita kan. Tapi yang kita berlindung kepada Allah itu adalah saat kita mendapati kebaikan, ingat tidak semua orang senang dengan kebaikan itu. Itu kaidahnya. Kata Umar bin Khattab apa tadi? Ma min ahadin, tidaklah seorang itu indahu nikmatan, ketika dia mendapatkan apa? Kenikmatan, illa wajadta lahu hasidan, kecuali engkau akan menjumpai padanya orang yang hasad. Itu kata Umar bin Khattab. Pokoknya kalau kalian dapat kenikmatan, hati-hati, enggak semua orang tuh suka dengan kenikmatan yang kita punya. Maka saya pernah sampaikan, kalau pas ibu lagi foto di tempat wisata, tolong enggak usah pujungan gitu dong. Foto gini, keluarkan lidahnya sedikit, kasih caption apa? Bidadari surga. Dari mana? Bidadari surga kijil ya. Surga yang mana ya? Bidadari surga itu enggak kayak gitu. Ya, bidadari surga turun dari langit hancur, Bu, ya. Hancur lebur. Jangan. Saya khawatir ketika Bunda kasih caption-caption yang apalagi yang sampai menyakiti perasaan orang, itu lebih parah lagi. Ibu foto misalnya di Menara Eiffel. Backgroundnya itu Menara Eiffel, terus Bunda bilang orang miskin nggak bakal sampai sini. Bisa jadi ibu pulang udah stroke aja bawahnya ya sudah ya. Iya, coba aja kalau nggak percaya ya. Hati-hati, orang kita kasih caption yang baik aja masih ada orang yang nggak suka, apalagi dengan caption yang kayak gitu. Hey guys, healing dulu, yang miskin tenang aja di rumah. Waduh ya, ini hati-hati ya. Ini masa-masa liburan soalnya kan, masa-masa liburan. Boleh nggak San posting? Silahkan. Kan selama syarat auratnya tertutup, terus kemudian tidak mengundang kemurkaan orang, silahkan, itu haknya Bunda kok. Bunda mau posting itu boleh, tapi kan ria itu urusan kita dengan Allah, Bu. Ya. Terus kalau misalnya ada orang yang setiap foto dia upload terus kita bilang ria, bukan ria. Jangan-jangan hati kita yang dengki gitu ya. Dianya biasa aja, dia pengen posting kebahagiaan dia, biarin aja, Bu. Terus kalau misalnya supaya kita terhindar dari ria itu kita yang ngatur. Saya pengen posting, saya pengen pamer. Pamer itu fitrah. Pamer gitu, itu fitrah, Bu. Ya. Suka pamer itu apa? Fitrah. Kalau misalnya nih, Bu. Ibu suka pamer nggak, Bu? Nah, berat jawabnya kan, bilang pamer malu ya. Nggak bilang pamer hari-hari bikin status, ya kan? Kalau ibu nggak suka pamer, ya, kalau ibu nggak suka pamer, disettingkan di pengaturan status itu hanya untuk diri sendiri. Kan bisa tuh, bener gak Bu? Bisa kok, bisa. Jadi siapa yang bisa melihat status saya sendiri itu bisa, Bu. Settingkan aja. Nanti, ya alhamdulillah bisa makan di sini. Yang lihat saya sendiri gitu ya. Terus aja, baju baru cakep banget. Yang lihat siapa? Diri kita sendiri. Silahkan. Tapi karena memang fitrah dasar kita itu suka pamer, apa aja dipamerin? Makanan, ya, minuman, ya, tempat jalan-jalan, bahkan suami juga lagi ngorok juga ditampilin ya. Ini suamiku itu kalau ngorok indah betul suaranya. Nah, itu suka pamer dan itu enggak dosa, Bu. Tapi kan dia ria itu urusan hati dia sama Allah. Kita mau posting apapun silahkan, hanya saja kalau ternyata berkaitan dengan keindahan, dengan kebaikan, dengan kenikmatan, jangan lupa untuk menyebut nama Allah atau memuji Allah, misalnya Masya Allah, alhamdulillah sudah sampai di tempat ini. Masya Allah tabarakallah, ternyata indah ya tempatnya. Alhamdulillah. Gitu, Bu, jangan lupa. Paling tidak ketika orang tuh melihat status kita, yang dilihat bukan cuma gambar kita tapi captionnya tadi. Ya, captionnya. Jangan juga kasih caption yang mengundang pokoknya. Apa lihat-lihat, pasti iri. Dengki bilang bos, senggol dong. Wih, ngerinya ya. Ngeri ya. Baik. Nah, sekarang jamaah sekalian masuk ke kisah-kisahnya. Ada beberapa kisah yang saya sampaikan berkenaan dengan masalah hasad ini ya, hasad. Ingat hasad itu tadi gambarannya apa, Bu? Dia meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Dia senang betul, pokoknya harus mati. Orang harus mati. Padahal dia sedang membunuh dirinya sendiri. Ya, dia sedang membunuh dirinya sendiri. Itu mirip-mirip dengan dengki. Cuman kalau dengki itu dia cuma membahayakan diri sendiri. Ya, sama kayak tadi lah gambaran minum racun tuh. Gambarannya seperti dengki, ya sama seperti orang hasad. Kurang lebih aja orang hasad itu dia nggak bisa membunuh orang, dia membunuh dirinya sendiri.
Orang dengki juga sama. Dia nggak berani ngebunuh orang, nggak berani, tapi dia sedang membunuh dirinya sendiri. Ngomel aja di rumah. Nah, sama. Satu hari dikisahkan di kitab Dalilus Sa'ilin ini, ada seorang laki-laki yang menjadi pegawainya raja. Dekat betul dengan raja. Bahkan dikasih sepatu sama raja. Jadi kan kalau raja itu punya sepatu, Bunda. Raja itu punya sepatu. Jangan digambarin raja itu sok ganti-ganti sepatu. Karena sepatu itu biasanya hadiah dari raja mana gitu, atau dia dapat dari kesempatan tuh untuk mendapatkan itu cuman limited edition lah pokoknya. Sepegawai ini karena terkenal kebaikannya, bagus kerjanya, dikasih sama raja. Ini bukan kisah ngarang, ini kisah ambilkan langsung dari kitabnya. Raja ini memberikan sepatu. Maka si pegawai ini setiap kali berjumpa dengan raja, nasihatnya sama. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepada engkau. Itu nasihatnya, hari-hari. Pokoknya setiap kali bertemu dengan raja, nasihatnya apa? Berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Gitu aja terus. Sampai kemudian salah satu pegawai yang lain yang punya sifat apa? Hasad sama saudaranya ini bilang ke raja. Ngehasut nih, kan kita sering dengar ngehasut ya. Ini orang suka ngehasut dia. Dari kata hasad juga sebenarnya. Ngehasut raja dengan mengatakan, wahai raja, mohon izin sebelumnya. Kenapa? Tahu nggak? Orang yang raja itu kasih sepatu itu, orang yang raja banggakan itu, dia bilang di belakang mulut raja itu bau. Mulut raja bau. Dari mana kau tahu? Coba aja nanti panggil. Kalau menghadap raja pasti dia akan tutup apa? Tutup hidung. Dia akan mengangkat tangannya itu. Bunda tahu baju kekaisaran tuh yang lebar-lebar tuh ya. Dia pasti akan menutup apa? Hidungnya. Dipanggil. Nah, sebelum dipanggil nih orang menghadap raja. Ini orang yang ngehasut raja tadi ngundang nih orang yang kepercayaan raja ini yang dapat sepatu ini untuk ke rumahnya, dijamu dengan makanan yang dipenuhi dengan bawang. Atau bawang ya. Tahu sendiri kan ya kalau namanya acar yang ada apa? Salad yang ada bawang tuh, bawang bombay. Makan dia dengan lahap yang ada diundang. Terus dipanggil oleh raja, dipanggil. Raja ngomong nih, nanya bagaimana. Nah, ketika mendekati raja, dia angkat memang mulus seperti ini. Wah, ini kan kain nih, begini. Ngomong sama raja tuh gitu. Dalam hati raja, betul juga yang dikatakan pegawai ini. Depan manis, ternyata dia busuk juga nih orang gitu ya. Kata raja nih, karena hasutan orang yang hasad tadi. Raja menulis surat. Ingat, raja itu ketika menuliskan surat, biasanya akan ngasih hadiah. Raja itu kalau menuliskan surat terus kemudian disampaikan bukan kepada asisten raja yang resmi, itu pasti hadiah isinya. Pasti hadiah. Misalnya kamu datang ke Bapak Fulan gitu, sampaikan dari raja. Udah paham orang, pasti ngasih hadiah. Raja nulis surat. Diberikan kepada pengawalnya tadi Bu ya, kepada orang yang dikasih sepatu tadi, orang yang baik sebenarnya, tapi karena hasutan tadi, raja ngasih surat. Kata raja, bawa engkau ke tempat ini. Keluar nih orang, titah raja kan, bahagia. Karena biasanya raja itu kalau ngasih surat pasti apa isinya? Hadiah. Sampai di depan istana, nah si hasad tadi itu datang lagi. Gimana? Ya biasa aja dengan raja, ngobrol tadi. Terus mau kemana? Mau ngantar surat. Wah, otak dia apa? Hadiah. Ini otak yang hasad itu apa? Hadiah. Ini pasti hadiah. Dia biar aku aja yang nyampein. Wah, udah mulai nih. Diambil. Udah aku aja ngambil. Enggak ini tapi titah raja. Enggak apa-apa biar aku aja ngambil. Seolah-olah kayak baik betul nih orang. Dibawa itu surat kan gak boleh dibuka segel tuh ya. Sampai kemudian di tempat disampaikan ini dari raja. Dibuka. Apa isinya? Perintah untuk memenggal nih orang. Jadi siapapun yang datang membawa surat ini. Saya bacakan biar tidak berlebihan ya. Isi surat raja yang dimaksudkan adalah bunuhlah orang yang membawa surat ini yang datang kepada kalian. Jadi perintah raja itu aja. Terus kata yang hasad mengatakan, lah bukankah itu hadiah? Dari mana? Ini perintah untuk membunuh. Ini itu bukan buat saya. Enggak ada urusan. Raja kalau sudah bertitah nggak bisa diambil, maka dipenggal nih orang. Ya. Sampai kemudian si ini orang datang lagi. Budi jangan digambarin ini kekaisaran Islam ya, jangan digambarin ya. Bukan kekaisaran bukan. Kalau kekhalifahan Islam nggak mungkin seperti itu. Jadi kemudian besoknya itu datang lagi nih Bu, yang tadi selalu memberikan nasihat, berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Datang kepada raja. Raja bilang lah, masih hidup. Kenapa raja? Aku bukannya kemarin menyuruh engkau untuk menyampaikan satu surat kepada yang sudah kutugaskan. Iya, tapi dia itu ngambil suratnya.
Terus ya dia bawa. Oh, dia cerita akhirnya, raja mohon izin sebelumnya. Emang apa yang diucapkan? Nah, raja cerita bahwa engkau kalau berbicara denganku, engkau akan nutup hidung karena mulutku bau. Dia cerita bahwa kemarin sebelum bertemu dengan engkau wahai raja, dia mengundang saya makan untuk apa? Untuk supaya saya itu memiliki aroma yang kurang baik. Kata raja, dia sudah mendapatkan dia sudah mendapatkan balasan atas apa? Atas keburukannya. Paham sini ya? Ini kisah yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang menarik juga di sini jamaah sekalian. Ada satu kisah berkenaan dengan masalah hasad ini. Dikisahkan bahwa ada seseorang yang dimusuhi oleh tetangga-tetangganya. Dimusuhi betul oleh tetangga-tetangganya. Sampai kemudian Ma'mar bin Al-Musanna namanya. Ma'mar bin Al-Musanna. Itu mengatakan, kenapa kau dibenci sama orang-orang gitu. Gak tahu mereka hasad kayak dengan saya. Masa sih sekampungan hasad semua gitu. Iya tuh. Akhirnya engkau ikut deh dengan saya. Sampai kemudian orang ini yang dihasadi oleh seluruh kampung itu diam-diam duduk di rumah seseorang. Terus kemudian ngobrol bu ceritanya. Dia sengaja ditinggiin suaranya. Ya. Loh, kamu utusan raja? Iya. Ini biasa lagi acting bu, lagi acting. Ya. Dapat apa? Dapat hadiah. Hadiah apa? Pokoknya dapat hadiah lah. Pokoknya nanti akan diangkat menjadi pada keluaran itu satu kampung, ibu ya. Jadi ketika si ini bercerita berdua orang, yang kampung itu keluaran semuanya. Bener mau sibuk bu ya. Masa orang model kayak gini mau diangkat jadi pejabat bu? Coba lihat tuh. Baru dapat kabar burung aja mereka nggak ridho dengan itu gitu ya. Apalagi kabar itu betulan gitu. Paham sini ya. Jadi ternyata yang membuat gak nyaman itu adalah ketika kita punya perasaan hasad terhadap orang lain. Makanya kata Umar bin Khattab, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la rohata li hasudin, tidak ada waktu istirahat buat orang yang hasad. Gak kenal istirahat. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, dari yang sederhana ini mudah-mudahan kita punya gambaran bahwa hasad ini bukan hanya sebatas membahayakan diri sendiri, tapi bisa membahayakan orang lain. Tapi kalau misalnya kita hari ini, Ustaz, saya tuh kayaknya dengki deh sama orang. Hati-hati. Kenapa? Saya khawatir dia tidak kenapa-kenapa, tapi kita yang kenapa? Tapi ibu kalau pengen cepat stroke, siapa tahu. Ustaz, saya udah bosan sehat, Ustaz, pengen stroke aja, silahkan. Simpan aja perasaan dengki sama orang. Simpan aja terus. Ibu sedang meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan satu gambaran tentang gimana Ustaz biar hati kita tenang, biar hati kita nggak terbawa suasana, terus nggak juga mudah iri dengan kebaikan orang lain gitu ya. Bukan iri maksudnya kayak dengki atau hasad. Gini bu, kita belajar dari filosofi ikan di laut. Filosofi apa? Ikan di laut. Seasin apapun airnya, ikan yang ada di laut itu tetap tawar. Sekali lagi, seasin apapun airnya, ikan di laut itu tetap tawar. Benar nggak bu? Ibu pernah nggak misalnya pas lagi masak dapat ikan laut misalnya dapat ikan kerapu, pasti bu goreng nggak pakai apa-apa atau asin? Pernah? Nggak ada bu. Semua ikan yang di laut itu tawar. Kapan dia bisa diasinin? Ketika dia mati. Kalau dia sudah mati, kita kasih garam ya asin, kita kasih asam ya juga asam gitu. Pokoknya dia akan mudah berubah ketika dia mati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ikan yang hidup di air itu, di air asin itu sama seperti hati kita. Ikan yang hidup itu taubahnya seperti hati yang hidup. Kalau hati kita hidup, lingkungan mau model kayak manapun, kita tetap aman. Kita tidak akan mudah dipengaruhi. Mau lingkungannya buruk, lingkungan tetangganya banyak orang yang suka pamer, hati kita tenang-tenang aja karena kita punya hati yang hidup. Tapi kalau hati kita mati kayak ikan yang mati tadi, nggak bisa bu ngeliat orang lain bahagia, kita terluka, ya bu ya. Ngeliat orang lain tertawa, kita yang menangis, kayak sinetron lah pokoknya gitu ya. Nggak bisa betul ngeliat orang lain itu ada aja ngeliat orang lain itu sakit dia seneng gitu. Karena di hatinya itu dalam keadaan mati. Maka dari hati yang mati, keadaan yang ada di lingkungannya itu mudah sekali mewarnai dia. Tapi kalau ikan itu hidup, tadi gambarannya ikan itu hidup, seasin apapun airnya,
dia tetap tawar, sama kayak hati kita. Kalau hati kita hidup, seburuk apapun lingkungannya, kita tetap baik, Bu. Kita tetap apa? Baik. Jadi kalau hari ini kita masih ngerasa suka iri, dengki bahkan sama orang, atau bahkan hasad, memang hati kita menunjukkan udah tanda-tanda apa? Tanda-tanda mati hati kita itu. Nah, bagaimana cara menghidupkannya? Nah, cara menghidupkannya dengan banyak bergerak. Dengan banyak apa? Bergerak. Apa yang bergerak? Yang bergerak itu langkah kakinya ke tempat yang baik, mulutnya digerakkan untuk mengucapkan yang baik, matanya digerakkan untuk melihat yang baik, termasuk telinganya digerakkan untuk melihat untuk mendengar yang baik. Itu caranya benar ya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Kalau kita masih punya perasaan iri, ya wajar karena dia adalah fitrah. Kalau sudah mulai dengki, nah sudah mulai di warning di sini, yang dikasih alarm. Ini jangan sampai naik ke hasad. Ya. Dengan dengki aja kita bisa membuat kita ini jadi stroke, apalagi kalau sampai hasad. Kitanya stroke, tetangga kita juga hilang kebaikannya. Jadi buat para bunda sekalian, kalau punya sesuatu yang baik dan harus diposting, ingat libatkan Allah. Dan kalau punya sesuatu yang berharga, bacalah surah Al-Falaq. Ustaz, kalau kita beli emas kita bisa hilang nggak dicuri sama setan? Bisa. Bisa nggak uang kita itu dicuri sama makhluk gaib misalnya? Ya bisa aja, dengan izin Allah bisa. Ya, memisahkan hubungan suami istri bisa. Membuat orang lain tuh nggak nyaman ngeliat kita. Membuat warung tertutup. Nah, ya Bu ya. Pernah dengar kayak gitu? Pernah. Kan kita sering dengar. Loh, kamu kok nggak buka warungnya? Loh, buka terus tahu. Demi Allah loh, aku setiap lewat gak pernah ngeliat warung itu buka. Ada. Saya pernah ngerukyah itu di Sungai Ampal, pernah di Sumberjo, ya pernah di Balikpapan Baru juga pernah. Jadi bukan asumsi yang punya usaha, bukan, tapi karena WA dari teman-temannya dikirimkan, betul screenshot dikirimkan ini Ustaz. Saya baca, aku lo di depan rumah makanmu itu, nah kok nggak buka? Depan rumah makan, bayang Bu. Bisa dibayangin ya, kalau kita cuma sekedar lewat mungkin kita kurang awas ya kan, kurang mawas gitu kan. Tapi ini udah depan, nge-WA di depan. Aku udah depan loh, kok nggak buka gitu kan? Mau panik temennya kan. Ini nggak buka dari mana, orang udah buka gitu. Walaupun memang dia lagi nggak di tempat. Kalau debat kan dia keluar gitu kan. Masa nggak ada di tempat gitu? Buka kok, enggak, tutup gitu kan. Dia bilang, coba deh nanti sore datang, nanti sore katanya. Mau masihin ke karyawannya, siapa tuh memang tuh tutup. Nih, nanti sore dia balik. Aduh, mana cuman pagi lagi. Ya sudah, nanti kapan-kapan kesini lagi. Ditelepon karyawannya, buka. Memang buka, orang dia tahu sendiri itu buka. Nah itu gambaran kayak gitu Bu. Bisa nggak? Bisa. Maka dari itu kalau kita punya sesuatu, punya usaha, jangan pernah lupa untuk minta perlindungan kepada Allah dari keburukan orang yang hasad. Baca apa? Al-Falaq. Punya mobil baru, baca surah Al-Falaq. Baca punya rumah baru, baca surah Al-Falaq. Punya motor baru juga sama. Ibu punya baju baru, kan ada baju kalau mau digunakan kan ada doanya juga ibunya. Nah terus kemudian saat punya sesuatu emas yang baru juga sama, baca surah Al-Falaq. Termasuk punya suami baru misalnya. Siapa tahu ada yang belum nikah atau yang sudah nikah tapi terpisah ya Bu ya. Terus kemudian qadarullah berpisah, mau diapain? Nah, dapat suami baru sama Bu. Baca Al-Falaq, jangan sampai kayak gini. Gak usah iri ya guys ya, aku baru nikah. Nah, iya Allah pujungan ya. Jangan. Nanti ada mantannya bilang, ternyata. Nah, kena ain. Baru juga posting besok pisah juga gitu. Nah, naudzubillah. Itu bisa Bu. Nah, makanya dari itu kalau punya kebaikan-kebaikan yang kelihatannya gede banget, nah baca surah Al-Falaq ya. Ini bukan hal yang ini bid'ah yang enggak. Ada berdasarkan dalil. Ini berdasarkan apa? Dalil. Jadi Bunda enggak sembarangan ketika membaca Al-Falaq tuh takut. Baca aja. Ya, baca. Atau di tempat yang baru Ustaz, kalau tempat yang baru gimana? Sama, Bunda masuk ke villa ya kan? Masuk jalan-jalan dengan suami ke villa. Bacalah surah Al-Falaq, meminta perlindungan kepada Allah dari orang yang hasad, dari keburukan setan yang ada di situ gitu ya. Bacalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan buat para bunda salehah sekalian. Intinya iri itu adalah fitrah. Kalau dengki gimana gambarannya? Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Kalau hasad bukan hanya sebatas tidak senang, tapi berpikir supaya kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Bisa dibakar rumahnya, kan ngeri Bu. Ya bener ya? Ada kan? Ada.
nggak senang dengan rumah tetangga yang baru dilempar bom molotov misalnya, wah kebakar malam. Ada yang nggak senang dengan warungnya yang maju, dibobol gitu kan atau dibakar. Nah itu namanya orang yang hasad. Kalau orang dengki itu dia paling ngomel-ngomel sendiri aja, tapi orang hasad itu beneran udah dahsyat betul. Ya nauzubillah semua, nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC dulu sebelum ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Jadi ada yang ditanyakan terkait tema maupun di luar tema silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan diri dan diri kami, kadang-kadang kita itu suka bikin status ya. Tapi tujuan kita kadang dengan orang yang melihat itu kan berbeda. Misalkan kita saya pribadi itu suka masak ya. Jadi saya kalau lihat statusnya orang yang masak-masakan itu senang. Berarti kan suatu ide bagi saya. Tetapi suatu saat saya upload tentang masakan. Kemudian ada teman manggil ibu sini dan ibu jangan lagi ya upload masakan. Kasihan orang yang melihat dia nggak bisa makan seperti itu. Berarti kan antara yang kita keluarkan itu berbeda dengan pandangan orang. Bukan hanya itu aja, ya kan hal-hal yang lain. Misalnya ada orang keluarga misalnya beli mobil, kita tahu kan kapasitasnya keluarga itu pas-pasan lah ya. Kita harus mendoakan mereka supaya bisa mencukupi untuk mengangsur mobil tersebut, atau kita mengingatkan kira-kira anak muda kamu seandainya kredit mobil seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ini juga jadi dilematis ketika kita mau posting tapi takut ada orang yang nggak senang dengan postingan kita, ibu ya. Nanti saya khawatir nanti ada orang yang nggak suka, ada orang yang iri, ada orang yang nggak bisa makan makanan kita, ibu ya. Saya ingin sampaikan bahwa innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung dari niatannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatannya. Niatan ria dapat riaknya. Niatan pamer dapat pamernya. Niatan menyakiti orang ya dapat niatan menyakitinya. Tapi niatannya pengen berbagi, hanya sebatas berbagi status, ya dapat juga pada niatannya. Contoh pernah saya sampaikan di acara Hijrah Fest waktu itu. Saya bilang gini, kalau ada orang mati di tempat imaman sholat, depan sini, dia meninggal di tempat imaman sholat, ini kira-kira orang meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk? Nah, kayaknya meninggalnya baik, Ustaz, karena di tempat imaman sholat. Ramai ini, innalillahi wa inna ilaihi, telah ditemukan seorang laki-laki meninggal di tempat imaman sholat. Di grup BDS 1 nyampe ceritanya. Dicek CCTV ternyata dia matinya gara-gara kesetrum mau nyuri ampli. Kira-kira mati dalam keadaan baik atau buruk? Nah, bukan masalah tempatnya, tapi niatan dia mati di situ apa. Ada orang yang saya contohkan juga, ada orang yang pergi ke tempat clubbing jam 2 malam, masuk ke tempat clubbing, dan ternyata sampai kabar ke kita di grup ada seorang yang meninggal persis di pangkuan LC di tempat clubbing. Wah, kira-kira ini orang husnul khotimah atau su'ul khotimah? Udah mulai berubah nih kan cara pandangnya nih. Tergantung Ustaz, tapi dia matinya di pangkuan LC misalnya gitu kan. Kayaknya matinya su'ul khotimah. Nah, sekalipun orang sebalik papan mengatakan dia ini su'ul khotimah, tapi niatan dia masuk ke situ itu bukan untuk itu. Dia masuk itu karena memang kebelet pengen BAB, Bu. Pulang dari luar kota. Lah Bu, kalau masih di kota, ya Bu ya, Ibu mau nyari sekolah lain udah tutup jam segitu. Masjid apalagi musola, Bu, ya. Jangan kan toiletnya. Orang pintunya aja dikunci gitu kan, gerbangnya udah dikunci, gimana dia mau bisa BAB? Gak mungkin BAB tengah jalan, Bu ya. Ya. Gak mungkin, ya.
Nah dia mampir nih tempat yang paling memungkinkan buka jam segitu, ya tempat dugem. Dia masuk ke tempat dugem, cari toilet, keluar, dia kepleset, qadarullah. Keplesetnya di pangkuan LC, kaget ngeliat LC, mati dia. Nah, dilihat niatannya, sekalipun se-Indonesia mengatakan orang yang mati buruk, nah Allah tahu niatannya apa. Allah lebih tahu gitu. Paham sini ya? Nah, sama halnya dengan kita nanti. Kalau ada yang bilang, "Bu jangan upload itu Bu, nanti ada orang yang..." Kita niatan kita nggak, pernah nggak Ibu? Pernah nggak? Jujur ya jujur. Pernah nggak para bunda ini yang hadir hari ini? Pernah nggak para bunda ketika mau posting makanan, terus dalam hati gini, biar orang pada ngiler, biar orang miskin pada sakit hati. Ada kayak gitu Bu? Enggak, kita posting bahagia-bahagia aja. Maka saya sering sampaikan, kalaupun posting makanan bilang apa? Alhamdulillah, Masya Allah, enak banget ini, Alhamdulillah, dan sebagainya. Gitu ya. Supaya orang yang tadinya punya dengki, atau misalnya nggak seneng lihat kita, itu baca captionnya. Tapi nggak usah juga bikin caption kayak gini. Tolong baca dulu Al-Falaq sebelum baca status ini umur. Kan nggak bisa kita ngatur-ngatur orang Bu ya. Itu Bu yang pertama. Jadi boleh-boleh aja silahkan. Saya pernah waktu itu memang pernah menegur istri untuk masalah makanan. Coba lah ini saya sampaikan ini. Akhirnya nggak posting tuh kan. Saya bilang, waduh, pas lagi saya belajar lagi banyak belajar, ternyata nggak gitu konsepnya, ya nggak gitu. Jadi kalau misalnya di Bunda makan makanan enak, nggak usah di-spill harganya itu namanya Bu. Sengaja makan di JJ, ya di JJ. Cuman 2 stick aja ternyata 500 dipoto itu. Yang dipoto bukan makanannya Bu, bilnya. Coba nih, ini pujungannya dia. Nah, ini bisa mengundang nih, bisa mengundang. Kalau mau foto-foto aja tapi makanannya jangan, enggak usah harganya Bu. Ya. Baik. Yang kedua, jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngeliat ada orang nih punya mobil, terus kemudian kita lihat kayaknya pas-pasan ekonominya, itu pandangan kita. Ya menurut apa? Menurut kita. Saya tuh pernah kan gini Bu, nasihat itu kadang datang dari orang yang tidak duga-duga. Nasihat itu Bu ya. Karena Allah tuh saking baiknya sama kita, Allah dudukan di tempat ini karena mungkin hati kita ada perasaan dengki, ada perasaan hasad. Allah dudukan kita di tempat yang lain untuk menunjukkan bahwa ini kayak itu nggak boleh loh gitu. Nasihat itu bahkan datang dari istri waktu itu. Gak usah ngoyo mengejar sesuatu katanya gitu ya. Padahal itu saya ngisi al-hikam itu Bu. Ya, saya ngisi al-hikam. Tapi kata istri itu jangan ngoyo untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena kalau memang kita sanggup pasti Allah amanahin. Tapi kalau kita nggak sanggup pasti nggak bakal Allah amanahkan itu. Bah, itu jadi oh iya juga ya gitu. Iya juga, memang iya. Padahal saya ngisi al-hikam padahal. Saya paham itu dengan nasihat itu. Tapi ternyata lebih dapat itu di situ ternyata. Lebih dapat itu kalau Allah itu benar Mas sekalian. Tahu bahwa kita ini bisa, kita mampu, kita akan dikasih. Tapi kalau ternyata kita ini belum mampu, kita ngoyo, kita yang tersiksa nantinya. Benar nggak Bu? Misalnya nih, Allah sekarang kan titipkan kami ini 5 anak. Berarti Allah menganggap kita itu apa? Mampu. Tapi kalau misalnya anak kita ada 2 atau mungkin 1 atau mungkin belum, gitu, belum Allah titipkan, bukan berarti kita nggak mampu. Tapi memang Allah menakar kemampuan segitu. Kemampuannya segitu. Tapi kan ada Ustaz orang yang kaya banget tapi belum Allah titipkan keturunan karena boleh jadi Allah lebih sayang sama dia. Nanti sabar ya di dunia dengan sabarnya nanti kutukar dengan kebaikan nanti di akhirat bisa nanti dapat anak tanpa harus merasakan sakitnya persalinan nanti di surga. Itu gambarnya Bunda ya. Nah, sama seperti kalau ngelihat ada saudara kita yang kelihatannya pas-pasan tapi dia punya mobil Ustaz. Nah, apakah kita nasehatin supaya berhati-hati atau kita doakan? Kita doakan yang baik. Ya, nanti tersinggung Bu. Kamu loh penghasilan UMR ngambil mobil. Sanggup kah? Waduh gitu ya gitu ya. Oh, jadi Ibu menganggap saya. Wah, mulai drama sudah ya. Dramanya mulai keluar. Doain yang baik-baik. Doanya gimana? Ya Allah, kalau mobil itu menghadirkan banyak kebaikan buat dia, mampukan ya Allah. Tapi kalau ternyata mobil itu justru membuat keluarganya jadi terdolimi ya Bu ya. Dan jadi susah, ya Allah ya mudahkan gimana caranya gitu ya. Jangan sampai kita menganggap gak mampu, jangan bukan gak mampu, tapi kitanya mungkin yang punya perasaan apa nggak suka dengan itu. Saya yakin niatan kita tuh baik aja sebenarnya, niatan kita baik supaya dia itu tidak jatuh ke dalam sesuatu yang dia tidak mampu gitu atau yang kurang mampu. Tapi kalau Allah sudah menitipkan kepada dia itu namanya takdir. Apa namanya? Takdir. Perkara takdirnya cuma sebulan 2 bulan ditarik leasing itu nanti belakangan ya. Kita doain ya Allah sekiranya ada kebaikan
Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Tapi kalau menghadirkan keburukan, ya Allah mudahkan gimana caranya lah gitu. Terserah engkau, ya, mau diambil lagi terserah, dipertahankan juga. Yang penting baik. Nah, buat para bunda yang lain, siapa tahu punya niatan ngambil leasing. Siapa tahu, ya siapa tahu. Kalau bisa jangan. Kalau bisa apa Bu? Jangan. Kenapa? Saya pernah bilang Bu, orang tuh kalau sudah ngebet banget, padahal dia sadar kemampuan dia, tapi ngebet banget pengen punya mobil. Setan tuh jadi cheerleaders. Tahu cheerleaders? Ye ambil aja. Ye kamu bisa. Ye gitu. Pokoknya Bu di cheerleaders. Berbaris dari rumah sampai ke tempat apa? Tempat leasing. Berbaris di cheerleaders itu. Pokoknya di hati itu, ye kamu bisa, kamu ganteng, kamu cantik, kamu gagah. Wah, pokoknya gitu Bu. Akhirnya kita ambil Bu. Pas udah ngambil, nah udah ngambil nih. Mungkin bulan pertama tuh masih keren kelihatannya, kemana-mana bawa mobil. Bahkan ke warung depan rumah aja pakai mobil, maju mundur lagi. Masya Allah ya. Pokoknya pujungan, baru punya mobil ya. Tapi kalau sudah 2-3 bulan, 4 bulan biasa aja Bu. Biasa aja. Biasa aja. Yang tersisa apa? Setannya fatabarra'u kama tabarra'u minna. Mereka berlepas diri dengan mengatakan ya udah rasain aja. Kita masih bingung dengan cicilannya, dengan ganti olinya, dengan bayar pajaknya. Setan udah pada nggak ada Bu. Karena tujuannya udah berhasil memasukkan kita ke dalam itu. Kita mau mundur sudah masuk DP, sudah masuk juga beberapa bulan ya Bu ya. Nah, sedangkan saat kita berada dalam kuasanya syaitan tadi, karena nafsu tadi pengen ngebet banget, pengen punya mobil, nggak pernah dipikirin tuh. Kita kalau servis motor, ini kan servis motor biasanya bapak-bapak, ibu-ibu masih ada yang suka servis motor ke bengkel? Ada ya. Paling 100.000 ganti oli sekarang 65, ganti busi kalau memang nggak ganti busi itu paling 15.000, kalau servis 95 lah selesai ya. Ganti oli sama servis itu 95, 100 masih langsung 5.000 lah. Servis mobil berapa Bu? Paling tidak 1 juta ya Bu ya. Olinya udah 500-an ya kan. Belum kalau busnya ganti, belum kalau ada bla 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 1 juta. 100.000 masih langsung 5.000, kalau mobil 1 juta. Itu belum ada di otaknya waktu itu. Terus pajak motor ratusan aja Bu. Ya Bu ya, kadang 250, 130 tergantung tuanya Bu ya. Nah, mobil keluaran terbaru ada yang pajaknya 1 juta? Nggak ada. Bisa jadi 3 juta, 4 juta Bu ya. Itu belum ada di otaknya. Angsuran jalan, terus servis hasil hutang, bayar pajak, ngutang lagi. Gitu aja terus. Maka saya sering sampaikan, kalau memang belum waktunya gak usah terlalu ngoyo. Kalau Allah ternyata takdirkan sampai juga ke kita, tenang, santai aja hidup ya, santai. Sama kayak ibu ini, Ustaz saya udah gak betah di BDS, kenapa mau pindah ke Grand City? Wih, ngeri ya. Kalau saran saya mendingan di BDS 1 Bu. Ya, pokoknya kalau saya masuk ke BDS 1 kayak nuansa Madinahnya dapat. Ngeri ya. Masuk itu Masya Allah semua jilbaban. Orang beda semua jilbaban ya. Walaupun atasnya jilbaban ternyata pendek celananya ya. Pas beli sayur biasanya ya. Udah bagus jilbaban, baunya andukan aja ya sampai ke pahanya, paha bawah itu kelihatan ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Grand City belum ada masjidnya. Saya tuh kenapa saya nggak ngambil Grand City? Pertama nggak ada masjidnya. Yang kedua, memang nggak ada uangnya, itu aja ya. Dan masalah utama bukan nggak ada masjid. Kalau masjid masih bisa di luar ya. Ini masalah nggak ada uang, belum ada uangnya ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, di sini tuh nyaman, masjid gede, kajian juga rutin, bahkan Jumat malam juga ada kajian. Ini Masya Allah keren BDS. Pokoknya masuk ke BDS 1 kayak masuk Madinah ya. Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bunda ya. Doain aja yang baik-baik kalau saudaranya dapat kebaikan ya. Yang lain ada? Ya, satu lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang postingan juga nih Pak Ustaz. Saya kan memangnya orangnya suka jogging, suka senam. Saya kan sering pasang status nih. Ada juga yang nggak suka. Sudah tua kebanyakan tingkah. Kakean pola ya. Kebanyakan pola ini sudah tahu diri gitu. Dan kita kan menghibur diri kita sendiri kan Pak Ustaz. Itu ada yang bahkan ada yang gini, jangan berteman sama ibu itu yang melarang itu suaminya Pak Ustaz. Apa sayang sama dia? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillah.
Curhat ini ya. Tapi bukan orang BDS 1, Bu. Tenang ya. Orang BDS 1 tuh Masya Allah. Ya, solehah semuanya ya. Saya yakin yang diceritakan sama Bunda ini bukan orang BDS 1, bukan. Dia orang BDS yang seberangan dengan BDS 2 itu. Ya, pokoknya. Bukan BDS 1 ya, bukan. Pasti bukan orang sini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sampaikan tentang tentang hijrah. Saya bilang gini, untuk yang suka nge-gym, yang suka zumba, tolonglah nggak usah live. Kenapa? Syarat menutup aurat itu 2. 1 longgar, 2 tidak terawang. Itu aja syarat menutup aurat itu. Ada ustadz longgar tapi terawang, kena sinar matahari tembus pandang. Kalau mak-mak kajian pakai baju gamis warna putih. Saya pernah ngisi kajian, mau naik tangga, depan tuh matahari, Bu. Bukan matahari mal, bukan matahari betulan gitu ya. Bah, depan saya ibu-ibu putih semua gamisnya, ada yang tembus. Ya kalau pakai legging, enggak, langsung ada yang oranye. Ya. Ustaz ngeliat gimana nggak? Saya mau naik tangga, Bu. Masa saya naik tangga merem kayak gini? Ya. Nyeruduk iya nanti, ya. Enggak dinikmati, enggak menikmati sembarangan. Enggak dinikmati, cuman tembus itu. Nah, saya sampaikan di situ, Bu, longgar itu tidak menjamin menutup aurat. Menutup aurat itu syaratnya 2. Dia longgar dan juga tidak terawang. Enggak Ustaz, enggak terawang. Iya, enggak terawang, tapi ngepres. Bah, udah mah ngepres pakai warnanya hijau, persis kayak ulat bulu, ya. Kayak lontong, ya, tahu lontong, Bu? Yang diikat tuh, Bu, yang ya Allah. Udah gitu zumba lagi. Guplok. Waduh. Lemaknya tuh, Bu. Ustaz bukan ngelihat pas lagi scroll TikTok dia lewat. Makanya saya pesankan buat ibu-ibu nih, mama yang suka Susalita nih, mama Susalita. Kalau pas lagi nge-gym, kalau pas lagi zumba, nggak usah live. Boleh jadi ada saudarinya Bunda yang kalau dulu tuh pakai jilbab. Tapi karena pas lagi zumba dia buka jilbabnya, nah itu nampak sama orang lain. Itu nggak boleh, Bu. Itu dosa itu. Ya dosa. Jangan live deh. Gak usah nge-live. Ya cukup lemak tuh dinikmati sendiri gitu ya. Mau guplak silahkan terserah ya. Kita ini laki-laki ngeliatnya geli, Bu, ya, geli serius ngeliatnya. Ya. Oh yang sampai berlipat-lipat kayak gitu ya, beundak-undak gitu ya. Udah, pokoknya pulang dari sini jangan. Nah, terus saya kalau jogging, saya yakin kalau joggingnya ibu Soleha ini, orang berenangnya aja pakai mukena, saya perhatikannya, Masya Allah. Ngeri nih, Bang. Ibu sudah nutup aurat, terus yang jogging, posting, silahkan aja. Selama tadi bisa menjaga auratnya. Terus perkara nanti Ustaz ada yang gak suka, Bu. Umar bin Khattab bilang apa? Kalau ada orang terdapat kenikmatan, bisa olahraga nikmat bukan, Bu? Oh nikmat, berarti menunjukkan kita sehat. Kata Umar bin Khattab, kalau kalian mendapat satu nikmat, mustahil kalau nggak ada yang nggak suka, Bu. Mustahil. Ada aja nggak suka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menyikapinya? Ya, sikap kita biasa aja. Jadi ikan hidup itu aja sudah. Jadi ikan apa? Hidup. Ya, orang yang memiliki hati yang hidup. Orang bilang apa loh? Kecuali ada nasihat, Bu. Coba Bu kalau jogging tuh celana jangan ngepres kayak gitu, Bu. Nah, itu baru kita terima. Tapi kalau misalnya ibu sudah bagus, tampilan juga nggak menonjolkan sesuatu yang nggak boleh ditonjolin, ibu biasa aja. Ada yang orang komen, biasa aja, biasa. Sebaik apapun orang, ada aja hatersnya, dan seburuk apapun orang, ada aja followersnya. Itu kaidah sudah, ya Bu ya. Tetap aja jogging. Ya, kalau misalnya Ustaz saya malu jogging siang, malam jam 3 keliling. Nah, itu nggak ada yang ngelihat. Nah, posting dalam keadaan gelap juga nggak ada yang ngelihat ya kan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam melakukan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Mungkin cukup dari saya. Ada lagi? Mana? Nggak ada. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini tanggal berapa ini? Tanggal 2. Mohon izin dan mohon doanya, insyaallah tanggal 25 insyaallah ada yang berangkatkan umroh insyaallah. Saya doakan juga buat para bunda solihah, mudah-mudahan saya tuh masih punya impian dan harapan kita itu bisa kajian di pelataran Masjid Nabawi insyaallah. Ya. Semua nanti kita bareng-bareng, Bu ya. Ini bukan lagi promosi, saya juga diajak, Bu ya, bukan lagi sebagai tour leader bukan, tapi ada yang ngajakin saya nanti berangkat sama Ustaz Nur Sobah. Ustaz Nur Sobah yang punya travel sekarang ya. Ada Salimatur. Saya diajak dan didaftarkan ke
ke travelnya beliau. Jadi bukan saya minta enggak, tapi diberangkatkan umroh. Saya doakan mudah-mudahan juga para bunda sekalian dilapangkan hatinya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu nasihat yang ini buat saya mengena. Istri itu sering bilang ini. Mungkin waktunya Abang istirahat katanya. Waktunya Abang apa? Istirahat. Saya bilang, "Dek, kira-kira amal apa ya yang Allah itu perkenankan bisa tiap tahun berangkat umroh?" Yang paling kenal kita itu adalah orang terdekat kita. Yang paling kenal kita. Benar nggak Bu? Kita bisa aja depan orang lain itu ramah, ya Bu ya. Tapi kalau di rumah kan kita orang lain nggak ada yang tahu. Saya di sini, Bunda kenal saya, Ustaz Des itu lembut ngomongnya, terus kalau ngaji juga enakan. Itu Bunda ngelihatnya dari luar. Tapi yang lebih tahu itu adalah pasangan kita. Saya bilang, "Dek, kira-kira apa ya amalan yang membuat Abang tuh kok kayak ngerasa nggak pantas, gitu, tapi kok Allah undang gitu kan, Allah berangkatkan." Istri cuma bilang gini, "Abang tuh mudah memaafkan." Itu aja. Katanya gitu. Saya bilang, tahajud nggak serajin ibu-ibu BDS 1, saya bilang, men. Baca Quran juga nggak sebagus ibu-ibu di BDS 1 gitu kan. Jamaah gitu kan. Ya itu kata mungkin Abang nih memang karena mudah memaafkan. Nah, dari situ saya bilang, oh iya, boleh jadi yang membuat kita ini sulit dalam hidup itu ketika kita sulit sekali memaafkan orang. Nah, tadi ini materi ini penting disampaikan tentang iri dan hasad. Itu bermula dari mana? Dari ketidakmampuan kita memaafkan orang. Makanya dongkol terus doanya sama orang itu. Ngelihat orang bahagia tuh kayak nggak seneng betul. Ngelihat orang lain tuh celaka kayak bahagia. Nah, inilah yang harus kita hindari betul-betul. Ngelihat orang lain baik kita bilang, "Oh, alhamdulillah dia saudara sebaik betul." Nah, gitu ya. Kalau ngelihat orang lain buruk, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, itu mungkin sedikit tahadduts bin nikmat. Siapa tahu Allah mudahkan kita semuanya ya untuk mendapati kebaikan dari jalur itu. Mudah memaafkan. Kan Allah bilang, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa, orang yang dapat bahagia surga itu adalah orang yang mampu merilis kemarahannya. Wal afina 'anin nas, dan orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.